Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924. Khilafah Islamiyah secara resmi dihapuskan pada 3 Maret 1924, 95 tahun silam. Hilangnya sistem khilafah berarti hilangnya sebuah sistem peradaban Islam yang menyatukan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan berlandaskan syariat Islam. Hilangnya sistem khilafah juga berarti hilangnya negara Islam yang menurut Dr. Yusuf Qaradawi merupakan perwujudan dari ideologi Islam. Sebagaimana diketahui, para sejarawan membagi sejarah khilafah Islam menjadi 4 masa, yaitu 1. Khulafaur Rasyidin, 2. Khilafah Bani Umayyah, 3. Khilafah Bani Abbasiyah, 4. Khilafah Utsmaniyah. Walhasil, kekhilafan Islam berlangsung kurang lebih 13 abad, sebuah usia yang sangat panjang untuk ukuran sebuah negara ideologis yang sangat besar, yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi hampir 2/3 bagian dunia, mencakup seluruh Timur Tengah, sebagian Afrika, dan Asia Tengah. Di sebelah timur sampai ke negeri Cina, di sebelah barat sampai ke Andalusia atau Spanyol, selatan Prancis, serta Eropa Timur, meliputi Hungaria, Beograd, Albania, Yunani, Rumania, Serbia, Bulgaria, serta seluruh kepulauan di Laut Tengah. Di balik keruntuhan khilafah, para ahli sejarah sepakat bahwa zaman khilafah Sulaiman Al-Kanuni 926 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi merupakan zaman kejayaan dari kebesaran Khilafah Utsmaniyah. Pada masa ini, Khilafah Utsmaniyah telah jauh meninggalkan negara-negara Eropa di bidang militer, sains, dan politik. Namun sayang, setelah Sulaiman Al-Kanuni meninggal dunia, Khilafah mulai mengalami kemerosotan terus-menerus. Secara internal, ada 2 faktor utama yang menyebabkan kemunduran Khilafah Utsmaniyah. Pertama, buruknya pemahaman Islam. Kedua, kesalahan dalam menerapkan Islam. Pada masa ini, misalnya terjadi banyak penyimpangan dalam pengangkatan khilafah yang justru tak tersentuh oleh undang-undang. Akibatnya, setelah berakhirnya kekuasaan Sulaiman Al-Kanuni yang diangkat menjadi khilafah, justru orang-orang yang tidak mempunyai kelayakan atau lemah. Sementara itu, di luar negeri sejak penaklukan Konstantinopel oleh khilafah pada abad ke-15, Eropa Kristen telah melihat penaklukan ini sebagai awal dari masalah ketimuran. Masalah ketimuran inilah yang mendorong Paus Paulus V untuk menyatukan negeri-negeri Eropa yang sebelumnya terlibat dalam konflik antar agama, Protestan dan Katolik. Konflik ini baru bisa diakhiri setelah diselenggarakannya Konferensi Westfalia tahun 1667 Masehi. Pada saat yang sama, penaklukan Khilafah Utsmaniyah pada tahun-tahun tersebut telah terhenti. Kelemahan Khilafah Utsmaniyah pada abad ke-17 Masehi itu dimanfaatkan oleh Austria dan Venesia untuk memukul khilafah. Melalui perjanjian Karlowitz 1699 Masehi, wilayah Hungaria, Slovenia, Kroasia, Hemeniets, Podolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia lepas, masing-masing ke tangan Venesia dan Habsburg. Bahkan, Khilafah Utsmaniyah terpaksa harus kehilangan wilayahnya di Eropa setelah kekalahannya dari Rusia dalam Perang Crimea pada abad ke-18 Masehi. Nasib Khilafah Utsmaniyah semakin tragis setelah dilakukannya perjanjian San Stefano pada tahun 1878 dan Berlin pada tahun 1887 Masehi. Di sisi lain, karena lemahnya pemahaman terhadap Islam, para penguasa ketika itu mulai membuka diri terhadap demokrasi yang didukung oleh fatwa-fatwa Syekh al-Islam yang penuh kontroversi. Bahkan, dengan dibentuknya Dewan Tanzimat tahun 1839 Masehi, Tasawuf Barat di dunia Islam semakin kokoh, termasuk setelah disusunnya beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Acara Pidana tahun 1840 Masehi dan Undang-Undang Dagang tahun 1850 Masehi yang bernuansa sekuler.
Keadaan ini diperparah dengan dirumuskannya konstitusi tahun 1876 oleh Gerakan Turki Muda yang berusaha untuk membatasi fungsi dan kewenangan khilafah. Boleh dikatakan, saat itu sedikit demi sedikit telah terjadi sekularisasi terhadap khilafah Islam. Di dalam negeri, Ahlu Zimah, khususnya orang Kristen yang mendapatkan hak istimewa pada zaman Sulaiman Al-Kanuni, pada akhirnya menuntut persamaan hak dengan kaum muslim. Namun, hak istimewa ini akhirnya dimanfaatkan untuk melindungi para provokator dan mata-mata asing. Dengan jaminan perjanjian, masing-masing perjanjian Khilafah Utsmaniyah dengan Bizantium pada tahun 1521 Masehi, Prancis pada tahun 1535 Masehi, dan dengan Inggris pada tahun 1580 Masehi. Dengan hak-hak istimewa ini, populasi orang-orang Kristen dan Yahudi di dalam negeri meningkat. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum misionaris untuk melakukan gerakannya secara intensif di dunia Islam sejak abad ke-16 Masehi. Malta dipilih sebagai pusat gerakan mereka. Dari sanalah mereka menyusup ke wilayah Syam pada tahun 1620 Masehi dan tinggal di sana hingga tahun 1723 Masehi. Di tengah kemunduran intelektual yang dihadapi oleh dunia Islam, mereka mendirikan berbagai pusat kajian sebagai kedok gerakan mereka. Pusat-pusat kajian ini kebanyakan milik Inggris, Prancis, dan Amerika. Gerakan inilah yang digunakan oleh Barat untuk mengemban pemikiran mereka di dunia Islam, sekaligus menyerap pemikiran Islam. Serangan ini memang sejak lama telah disiapkan oleh para orientalis Barat, yang sejak abad ke-14 Masehi telah mendirikan Center of the Oriental Studies atau Pusat Kajian Ketimuran. Walhasil, gerakan misionaris dan orientalis itu jelas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari imperialisme Barat di dunia Islam. Untuk menguasai dunia Islam, Islam sebagai asas harus dihancurkan, dan khilafah Islam sebagai penjaganya harus diruntuhkan. Untuk itu, mereka menyerang pemikiran Islam, sengaja menyebarkan paham nasionalisme di dunia Islam, dan menciptakan stigma terhadap khilafah Utsmaniyah dengan sebutan The Sick Man atau orang sakit. Supaya kekuatan khilafah Utsmaniyah lumpuh hingga bisa dijatuhkan dengan mudah secara intensif, mereka terus memprovokasi gerakan-gerakan patriotisme dan nasionalisme di dunia Islam agar memisahkan diri dengan kesatuan khilafah Islam. Bahkan, gerakan-gerakan keagamaan juga mereka eksploitasi, seperti gerakan Wahabi di Hijaz. Sejak pertengahan abad ke-18 Masehi, gerakan ini telah dimanfaatkan oleh Inggris melalui agennya Ibn Saud untuk menyulut pemberontakan di beberapa wilayah khilafah yakni Hijaz dan sekitarnya. Pada saat yang sama, di Eropa wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh khilafah terus diprovokasi agar melakukan pemberontakan sejak abad ke-19 Masehi hingga abad ke-20. Begitulah khilafah Utsmaniyah pada akhirnya kehilangan banyak wilayahnya, hingga yang tersisa kemudian hanya Turki. Konspirasi Barat Yahudi menghancurkan khilafah. Tahun 1855 Masehi, negara-negara Eropa khususnya Inggris memaksa khilafah Utsmaniyah untuk melakukan amandemen UUD sehingga dikeluarkannya Humayun Script pada tanggal 11 Februari 1855 Masehi. Tahun 1908 Masehi, Turki Muda yang berpusat di Salonika, pusat komunitas Yahudi Dunama, melakukan pemberontakan. Tanggal 18 Juni 1913 Masehi, pemuda-pemuda Arab mengadakan kongres di Paris dan mengumumkan nasionalisme Arab. Dokumen yang ditemukan konsulat Prancis Damaskus telah membongkar rencana pengkhianatan mereka kepada khilafah Utsmaniyah yang didukung oleh Inggris dan Prancis. Perang Dunia Pertama tahun 1914 Masehi dimanfaatkan oleh Inggris untuk menyerang Istanbul dan menduduki Gallipoli. Dari sinilah kampanye Dardanelles yang terkenal itu mulai dilancarkan. Penduduk Inggris di kawasan ini juga dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas Mustafa Kamal Pasha yang sengaja dimunculkan sebagai pahlawan dalam Perang Anafarta tahun 1915 Masehi. Kamal Pasha, seorang agen Inggris keturunan Yahudi Dunama dari Salonika itu, akhirnya menjalankan agenda Inggris melakukan revolusi kufur untuk menghancurkan khilafah Islam. Pada tanggal 21 November
1923 terjadi perjanjian antara Inggris dan Turki. Dalam perjanjian tersebut, Inggris mengajukan syarat-syarat agar pasukannya dapat ditarik dari wilayah Turki, yang dikenal dengan persyaratan Curzon. Isinya, Turki harus menghapuskan khilafah Islamiyah, mengusir khalifah, dan menyita semua harta kekayaannya. Turki harus menghalangi setiap gerakan yang membela khilafah. Turki harus memutuskan hubungan dengan dunia Islam, serta menerapkan hukum sipil sebagai pengganti hukum khilafah Utsmaniyah yang bersumberkan Islam. Persyaratan tersebut diterima oleh Mustafa Kamal dan perjanjian ditandatangani tanggal 24 Juli 1923. 8 bulan setelah itu, tepatnya tanggal 3 Maret 1924 Masehi, Kamal Pasha mengumumkan pemecatan khalifah, pembubaran sistem khilafah, mengusir khalifah ke luar negeri, dan menjauhkan Islam dari negara. Inilah titik klimaks revolusi kufur yang dilakukan oleh Kamal Atatürk laknatullah alaih. Walhasil, sejak saat itu hingga kini, sudah 82 tahun, umat Islam tidak lagi memiliki khilafah Islam. Suatu keadaan yang belum pernah terjadi selama lebih dari 13 abad sejak masa Khulafaur. Hai guys, perkenalkan nama saya Dina Nur Hidayah. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya ingin menjelaskan tentang latar belakang munculnya pergerakan nasional. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor dari internal dan faktor eksternal. Pergerakan nasional juga akan muncul hanya waktu agak lambat. Di samping itu bisa juga dalam bentuk lain. Misalnya faktor dalam negeri ialah 1. Penderitaan akibat penjajahan bangsa Indonesia merasa senasib sepenanggungan sesama dijajah Belanda. Jadi ini reaksi terhadap penjajah. 2. Kesatuan Indonesia di bawah Pax Narodna memberi jalanan ke arah kesatuan bangsa. Yang ketiga, membangun komunikasi antara pulau menyebabkan makin mudah dan makin sering bertemunya rakyat dari berbagai kepulauan. Pembatasan penggunaan atau penyebaran bahasa Belanda di kalangan pribumi di satu pihak dan penggunaan bahasa Melayu dipopulerkan di lain pihak menyebabkan bahasa yang berasal dari sekitar Selat Malaka ini menjadi bahasa Indonesia. Bahasa ini kemudian menjadi tali pengikat kesatuan bangsa yang faktor-faktor luar negeri yang dapat mempercepat timbulnya pergerakan nasional itu adalah sebagai berikut. 1. Adanya paham baru yaitu liberalisme dan human rights akibat Perang Kemerdekaan Amerika tahun 1774 sampai 1783 dan Revolusi Prancis 1789. 2. Diterapkan pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis 1902 yang menimbulkan wawasan secara luas bagi pelajar Indonesia walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membagikan rasa kepercayaan diri bagi rakyat Asia, Afrika dan bangkit melawan bangsa penjajah atau bangsa kulit putih tepatnya. Yang keempat, Gerakan Turki Muda 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki sehingga terbentuk negara kebangsaan bulat dan ikatan suatu negara, suatu bangsa, satu bahasa ialah nasionalisme Indonesia tumbuh seirama dengan berkembangnya pergerakan nasional. Maka sifat dan corak nasionalisme Indonesia sesuai dengan corak dan organisasi pergerakan yang mewakilinya. Walaupun terdapat perbedaan corak dan sifat dari organisasi pergerakan, tetapi tujuannya sama, yaitu mencapai kemerdekaan dan melenyapkan sistem kolonialisme. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga pelajaran yang saya berikan dapat bisa diterima dengan baik.